Ketua KPPS di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat terluka parah usai dianiaya oleh salah seorang pria saat pemungutan suara berlangsung. Korban diserang secara tiba-tiba dari arah belakang dengan menggunakan senjata tajam. Korban langsung tersungkur setelah mendapat 4 luka bacokan di bagian leher, punggung, dan tangan. Usai menyerang Ketua KPPS, pelaku Amiruddin sempat kabur sebelum akhirnya diamankan polisi dan TNI dari amukan massa. Di lantai 3. Para pengunjung dan pekerja pusat perbelanjaan di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat panik setelah mengetahui area lantai 3A gedung terbakar dan dipenuhi kepulan asap. Mereka langsung berhamburan keluar menyelamatkan diri karena khawatir amukan si jago merah terus membesar. Menurut salah seorang pengunjung, kebakaran terjadi di sebuah restoran yang ada di lantai 3A pusat perbelanjaan. Sempat terlihat kobaran api yang disertai bunyi alarm darurat yang membuat para pengunjung dan pekerja harus dievakuasi keluar gedung. Dan dapat tenan di lantai 5 ya. Jadi asapnya tuh udah sampai ke atas dan alarmnya tadi udah bunyi kenceng banget, jadi orang-orang panik dan buru-buru langsung ke bawah. 10 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi akhirnya berhasil menjinakkan kobaran api sebelum kebakaran meluas. Selama proses pemadaman, seluruh area gedung terpaksa steril sehingga aktivitas di dalam dihentikan sementara. Dari Jakarta Pusat, Renistun Sanjaya iNews melaporkan. Pemirsa, bangunan balai warga yang dijadikan tempat pemungutan suara atau TPS pada Pilkada serentak di Kota Cilegon, Banten ambruk diterjang hujan deras yang disertai angin kencang. Sejumlah warga panik dan terluka tertimpa bangunan. Di sini ada kejadian, Pak. Nih, ininya roboh semua, tuh hancur. Aduh, astagfirullah. Sebuah bangunan yang dijadikan TPS 21 di lingkungan Kubang Sepat, Kecamatan Citangkil, Cilegon, Banten ambruk setelah diterjang angin kencang disertai hujan deras. Pak, ini gimana? Ininya pada rusak, Pak. Warga panik karena melihat rekan-rekan mereka dan para pemilih terjebak di reruntuhan bangunan. Sejumlah warga berhasil dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis karena mengalami luka lebam. Saat kejadian, proses pemungutan suara sudah mencapai 70% dari total kurang lebih 500 orang pemilih tetap yang akan mencoblos calon gubernur dan wali kota. Tempat pemungutan suara TPS 32 di perumahan Buana Asri, Kelurahan Palumbon Sari, Kecamatan Karawang Timur, juga roboh diterjang angin besar dan hujan deras. Kejadian tersebut membuat petugas dan warga berhamburan keluar. Beruntung semua kertas suara dan alat kelengkapan lainnya berhasil diselamatkan. Agar pelaksanaan pencoblosan tetap bisa berjalan, TPS dipindahkan ke musola yang tak jauh dari lokasi tempat pencoblosan. Akibatnya proses pemungutan suara pun sempat tertunda dan terpaksa dipindahkan ke musola. Nyoblos nggak, Bu? Tetap banjiran, tetap nyoblos nih. Warga Pekalongan, Jawa Tengah tetap antusias untuk menyalurkan hak suaranya meski wilayahnya kini dikepung banjir akibat tanggul sungai jebol. Ratusan warga bahkan berjalan kaki di tengah banjir menuju TPS. Mereka akan menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Banjir terparah berada di Kelurahan Pasir Keraton Keramat, Pekalongan Barat. Data KPU Kota Pekalongan, jumlah TPS yang terkena banjir ada 5 dan telah dipindah ke lokasi lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, hasil hitung cepat Cagup-Cagup Jawa Barat menunjukkan pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan menempati posisi teratas di atas 60%. Dan berikut hasil hitung cepat Pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hasil hitung cepat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat menunjukkan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan menempati posisi teratas dengan perolehan di atas 60%. Sabar ya. Sabar. Sementara di Jawa Tengah, SMRC dan LSI mencatat Ahmad Lutfi Tachiasin unggul dengan 59% suara. Pasangan yang unggul di Jawa Timur adalah Kofifa Indar Parawansa Emil Elestianto Dardak dengan lebih dari 50% suara.
Sebelah kanan Pak Emil. Kiri. Kanan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak melakukan deklarasi kemenangan di Jalan Diponegoro, Kota Surabaya. Dalam deklarasi tersebut pasangan ini berterima kasih kepada para relawan dan masyarakat Jawa Timur atas dukungannya. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak lakukan deklarasi pemenangan bersama para relawan dan pendukungnya di posko pemenangan Jalan Diponegoro, Kota Surabaya, Jawa Timur. Pada deklarasi ini pasangan petahana ini melakukan potong tumpeng di hadapan para pendukungnya yang sudah berkumpul sejak sore di posko ini. Dalam sambutannya, Hovifah berterima kasih kepada para relawan yang sudah bekerja keras dan juga meminta para relawan untuk mengawal proses penghitungan suara real count sampai final di KPU Provinsi Jawa Timur. Hovifah juga meminta para relawan tidak ada euforia meski hasil quick count pasangan Hovifah Emil unggul. Ini adalah bagian dari syukur atas kelancaran pelaksanaan pilkada serentak. Tentu kepada semua pihak khususnya relawan tidak ada euforia dalam proses penghitungan quick count hari ini. Kita semua masih akan menunggu proses penghitungan real count. Selain itu, Hovifah juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur yang telah menjaga kondusivitas proses pilkada serentak 2024 ini. Hovifah berharap proses pilkada ini bisa berjalan damai sampai selesai dan bisa membawa Jawa Timur lebih maju lagi dalam 5 tahun mendatang. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, di Banten, berdasarkan hasil hitung cepat suara yang dilakukan sejumlah lembaga survei, secara mengejutkan pasangan calon yang diunggulkan Airin Ade kalah suara dari Andra Soni Dimyati. Sementara di Sumatera Utara, Bobi Nasution unggul dari Edi Rahmayadi. Di Banten, Andra Soni Dimyati Natakusuma memperoleh 57,52%, unggul dari pasangan Airin Rahmidiani Ade Sumardi dengan 42,48%. Menanggapi hasil perhitungan cepat yang menunjukkan keunggulannya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urut 2, Andra Soni Dimyati, langsung mengadakan konferensi pers di gedung DPD Gerindra Kota Serang. Sementara itu, hasil quick count Sumatera Utara menunjukkan kemenangan pasangan Bobi Nasution Surya. Merespon hasil hitung cepat lembaga survei, pasangan Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswodo mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan final yaitu perhitungan suara dari KPU. Sementara itu Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 2 Darmakun menanggapi apapun hasilnya harus diterima dengan ikhlas. Cagup-Cagup nomor urut 3 Pramono Rano mengatakan meminta para pendukungnya menunggu hasil real count dari KPU. Pasangan calon Jakarta nomor 1 Ridwan Kamil Suswodo akhirnya merespons hasil hitung cepat lembaga survei yang menempatkan di posisi kedua. Menurut RK, pihaknya memiliki tim internal yang melakukan hitung cepat dan hasil Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Meski demikian, ia dan Suswono masih menunggu keputusan final yakni hasil penghitungan suara dari KPU. Menanggapi hasil hitung cepat ya quick count, kami mengamati mayoritas belum ada yang tembus 1 putaran atau 50% ya. Pasangan Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 2 Darmakun juga merespon hasil hitung cepat berbagai lembaga survei. Meski perolehan suara Darmakun berada di posisi paling buncit, namun mereka mengapresiasi hasil kerja tim relawannya. Apapun hasilnya harus diterima dengan ikhlas. Ini adalah hasil efektif yang bisa kita semua dapatkan dan kami menghimbau kepada semua relawan untuk tetap tenang, ikhlas.
Sementara itu pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano juga turut merespon hasil hitung cepat lembaga survei. Perolehan suara Pramono Rano unggul sementara dari pasangan Ridwan Kamil Suswono dan Darmakun bahkan mencapai 50%. Meski demikian, Pramono meminta pendukungnya menunggu hasil akhir real count dari KPU. Kita akan tunggu hasil akhir real count. Mudah-mudahan hasil akhir ini segera bisa kita peroleh. Dan bagi pasangan Mas Pram dan Bang Dul, karena kami mempunyai instrumen yang lengkap, saksi yang lengkap, kami yakin pada malam hari ini pasti kami sudah bisa mempunyai data real count. Tim Liputan iNews melaporkan. Jakarta menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang bisa menggelar pilkada 2 putaran. Untuk menang pilkada, pasangan Cagup-Cawagup Jakarta harus mendapat lebih dari 50% suara. Meski hasil hitung cepat di sejumlah lembaga survei menunjukkan pasangan Pramono Anung mendapat lebih dari 50%, namun masih ada kemungkinan pilkada Jakarta digelar 2 putaran. Mengapa demikian? Berikut informasinya. Jakarta menjadi provinsi yang memiliki kekhususan dibanding 545 daerah yang menggelar pilkada serentak 2024, yang mana hanya Jakarta yang dapat menggelar pilkada sebanyak 2 putaran. Aturan khusus tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia. Keistimewaan Jakarta ini juga akan tetap berlaku meski kelak tidak lagi berstatus ibu kota. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi DKJ yang baru disahkan November 2024. Dalam aturan tersebut juga mengatur gubernur dan wakil gubernur Jakarta harus memperoleh lebih dari 50% suara. Saat ini hasil dari sejumlah survei menunjukkan bahwa pasangan Pramono Anung Rano Karno memperoleh lebih dari 50% suara. Diikuti pasangan RK Suswono dengan lebih dari 38% suara. Dan yang terakhir pasangan Darmakun dengan 10% lebih suara. Meski begitu, lantaran suara Pramono Rano hanya lebih sedikit dari 50% suara, hasil hitung cepat kali ini tidak bisa dipastikan akurat karena terdapat margin of error. Sehingga belum dapat dipastikan apakah pilkada Jakarta cukup 1 putaran atau 2 putaran. Sampai saat ini LSI DDJA tak bisa menentukan 1 atau 2 putaran karena ada margin of error plus minus 1%. Jadi kalau misalnya nanti perolehan Bang Dul ini di angka 50 plus 1 suara, tentu itu kan bisa menjadi 1 putaran. Tapi kalau misalnya ternyata di bawah itu, karena kita ada margin of error, itu tentu tidak menjadi 1 putaran. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Gitalis Dwi Datarina memberikan hak suaranya di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Bersama calon gubernur, Gita telah menyiapkan berbagai langkah dalam menghadapi perhitungan suara quick count. Didampingi sang buah hati, calon wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 1 dari Partai PKB, Gitalis Dwi Datarina, memberikan hak suaranya pada pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024. Kita mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS 004 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat. Usai menyalurkan hak suaranya, pasangan Acep Dadang Ruhyat ini memastikan menjelang perhitungan cepat atau quick count, ia bersama pasangannya telah mempersiapkan berbagai langkah termasuk jika kalah dalam pesta demokrasi ini. Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 2, Ronald Suprapraja, mencoblos di TPS 03, Cihanjuang, Bandung Barat. Sebagai calon Wakil Gubernur, Ronald optimis bisa menang di Pilgub Jabar tahun ini bersama pasangannya JJ Wiriadinata. Sebelum berangkat ke TPS, Ronald meminta doa restu kepada kedua orang tuanya. Menurut Ronald, dirinya telah berkampanye selama 2 bulan bersama pasangannya JJ Wiriadinata. Ia tidak mempedulikan survei dan optimis bisa menang di Pilgub Jabar tahun ini.
Calon Wakil Bupati Bandung nomor urut 2, Ali Syakib, melaksanakan pencoblosan surat suara di Komplek Taman Kopo Indah 2, Desa Rahayu, Kabupaten Bandung. Ali menargetkan dapat meraih suara 71% dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bandung kali ini. Tak hanya itu, Ali juga menyampaikan bahwa dirinya merupakan putra daerah asli keturunan Kabupaten Bandung dan ingin memajukan Kabupaten Bandung. Sementara calon wali kota Batu, Jawa Timur, Krisdayanti memilih menghabiskan waktunya di rumah karena berKTP Jakarta. Kadi juga mengaku ingin mendapatkan suasana berbeda dengan jalan-jalan mengantar anak-anaknya ke Bandara Abdurrahman Saleh Malang. Terjun di Pilkada Kota Batu ini, Kade berpasangan dengan Kresna Dewanata mendapatkan nomor urut 3. Keduanya tidak bisa menyalurkan hak suara karena Kade berKTP Jakarta sementara Dewa berKTP Kabupaten Malang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, paslon nomor urut 2 Pilbub Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Luki Hakim Saifuddin menang telak berdasarkan hasil hitung cepat. Kemenangan artis Luki Hakim dan pasangannya ini mencapai 67,28%. Pasangan ini mendeklarasikan kemenangan di sebuah hotel. Ratusan pendukung, simpatisan dan relawan pasangan artis Luki Hakim Saifuddin ini mendeklarasikan kemenangan jagoannya di Pilbub Indramayu ke sebuah hotel. Berdasarkan hasil hitung cepat, pasangan Luki Saifuddin memperoleh suara sebanyak 67,2%. Sementara pasangan Nina Agustina Tobroni memperoleh suara 25,62% dan pasangan Bambang Hermanto Kasan Bashar memperoleh suara 7,10%. Luki Hakim berterima kasih ke seluruh partai pengusungnya, relawan dan masyarakat Indramayu. Dan ini bukti nyata, perolehan suaranya sangat banyak. Masih ada relung di hati masyarakat Indramayu, di mana mereka, masyarakat Indramayu, memiliki welas asih, kepedulian kepada masyarakat, kepedulian kepada Indramayu masa depan. Jadi mereka datang ke TPS, nyoblos tanpa diiming-imingi money politik, tanpa uang es, tanpa uang apapun. Mereka datang ke TPS dan nyoblos Luki Sae. Alhamdulillah, ini perolehan suaranya. Meski perhitungan resmi masih berproses di KPU, namun ratusan simpatisan, relawan dan pendukung menyambut kemenangan artis Luki Hakim Saifuddin dengan gembira. Dari Indramayu, Jawa Barat, Iskandar iNews. Untuk menarik minat masyarakat menggunakan hak pilihnya, sejumlah TPS membuat desain atau tema yang unik. Salah satunya seperti TPS yang ada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di sana TPS dibuat layaknya sebuah pesta pernikahan dengan tenda dan dekorasi adat Jawa yang meriah. Berikut TPS unik di sejumlah daerah. Hari pemungutan suara Pilkada serentak tidak hanya diwarnai ketegangan, tapi juga hal-hal unik. Salah satunya seperti tempat pemungutan suara di TPS RW 12, Kelurahan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara ini. Agar warganya nyaman saat melakukan pencoblosan, di TPS terpanjang ini menggelar bazar makanan. Berbagai macam makanan khas Jakarta dihadirkan di TPS yang memiliki 9 bilik berjajar dalam satu tempat ini. Unik dan kreatif, itulah gambaran yang terlihat di TPS 001 Desa Jambu, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di TPS ini, panitia sengaja membuat konsep adat Jawa. Tenda dan dekorasi dibuat layaknya di dalam sebuah pesta. Panitia juga memasang rumput sintetis sebagai alasnya, serta menyediakan foto booth untuk menambah suasana meriah. Ide kreatif itu ternyata mampu menarik minat warga untuk mencoblos. Haryanti, petugas PPS 001 Desa Jambu mengatakan, TPS bertema adat Jawa ini telah disiapkan selama 2 hari. Harapannya agar menarik minat masyarakat untuk datang dan menggunakan hak pilihnya. Suara bersahutan dari kulkul atau kentongan memanggil masyarakat untuk datang ke TPS 10 dan 11 Desa Penarungan yang terletak di Banjar Blumbang, Penarungan, Mengui, Badung, Bali. Alat komunikasi tradisional masyarakat Bali tersebut sekaligus menjadi penanda untuk mengingatkan warga agar menggunakan hak pilihnya pada pencoblosan Pilkada serentak 2024.
Untuk menarik warga agar beramai-ramai datang ke TPS, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di 2 TPS di Banjarplumbang, Desa Penarungan, Mengwi, Badung, kompak mengenakan kostum bertema pewayangan dari epos Mahabharata. Cerita perang Baratayuda antara Pandawa menghadapi Kurawa divisualisasikan di dalam TPS ini. Selain kostum pewayangan yang digunakan para petugas KPPS, TPS juga dihias seolah-olah menjadi medan perang Baratayuda dengan hiasan dedaunan dan bambu. Cerita epos Mahabharata dihadirkan untuk memberikan pesan moral bahwa setiap manusia harus berperang menghadapi nafsu baik dan nafsu buruk. Seperti halnya dalam memilih pemimpin, masyarakat diharapkan bisa memilih pemimpin yang berkarakter jujur, baik, bermoral, serta bijaksana. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sebuah mobil minibus menabrak sejumlah pengendara lain di Jalan Hashim Asyari, Cipondoh, Kota Tangerang. 1 orang tewas, 1 lainnya patah tulang. Sementara di Mojokerto, minibus menabrak rumah dan tembok di Jalan Turunan Tajam, Sandi Pacet. Kecelakaan melibatkan sejumlah pengguna jalan di Jalan Hashim Asyari, Cipondoh, Kota Tangerang. Kecelakaan disebabkan penyakit bawaan supir minibus kambuh hingga hilang kendali. Warga yang kesal akhirnya membuka paksa mobil tersebut dengan memecahkan kaca di bagian pintu, namun saat pintu terbuka sopir tak sadarkan diri. 2 orang menjadi korban dalam peristiwa ini, 1 tewas, 1 korban lainnya mengalami patah tulang di bagian kaki. Akibat remblong, minibus menabrak rumah dan tembok di Jalan Turunan Tajam Sendi, Pacet, Mojokerto, Rabu sore. Sejumlah warga dan pengguna jalan berusaha menyelamatkan pengemudi dan penumpang minibus. Beruntung 3 penumpang mobil hanya mengalami luka ringan dan dibawa ke rumah salah satu warga. Ketiganya lalu dibawa tim relawan ke rumah sakit Sumber Gelagah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Aibda R yang melakukan penembakan ke 3 siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah hingga salah satu pelajar tewas akhirnya ditahan di Rutan Polda Jawa Tengah. Dari hasil penyelidikan, penembakan dilakukan sebanyak 2 kali. Ditreskrimum dan Propam Polda Jawa Tengah serta Polrestabes Semarang merilis kasus penembakan yang dilakukan seorang polisi Aibda R ke siswa SMK di Semarang. Dalam rilisnya, polisi menghadirkan 4 tersangka pelaku tawuran di Jalan Simongan, Semarang. Sedangkan Aibda R pelaku penembakan tidak dihadirkan karena masih ditahan di penempatan khusus selama 20 hari untuk memudahkan proses penyidikan. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto mengatakan sebelum penembakan terjadi ada aksi tawuran antar pelajar. Namun polisi narkoba Aibda R yang mencoba membubarkan tawuran melakukan tindakan berlebihan dengan menggunakan senjata organik. Penembakan dilontarkan 2 kali. Tembakan pertama mengenai pinggul kanan R hingga tewas dan tembakan kedua mengenai temannya S dan A. Atas perbuatannya Aibda R diancam pasal 338 dan 351 KUHP tentang pembunuhan. Kesimpulan sementara, ini kemungkinan akan berkembang ya. Tembakan pertama itu mengenai almarhum Gama, itu mengenai pinggang. Kemudian tembakan kedua mengenai Satria dan Adam, itu 1 peluru. Jadi kira-kira posisinya begini, kalau saya dapat gambarkan maaf. Jadi ada tembakan mengenai menyerempet badan korban pertama dan korban kedua. Jadi ya dari